Di situ saya nyerah, saya bilang ke Nopeng, nanti kalau misalnya selamat, temuin orang tua saya, sampein pesan, saya minta maaf sama kawan-kawan sekolah yang jaga juga, saya minta maaf, saya bilang gitu kan. Nopeng nangis tuh, terus dibilang Nopeng, ah lemah kok kawan, jalan kita sedikit lagi mau sampai nih, udah kalau kau percaya jalannya masih sedikit lagi, kau ajain jalan dan tolong selamat biar bisa nyampaikan pesan ini. Terus yang paling bikin saya terenyuh itu ibu saya, dia bilang, Mbok Begot. Itu yang bikin saya sampai sekarang. Itu yang paling sedih itu pas di hari terakhir itu di rumah sakit kita ditemukan. Oh, sama ibunya. Saya peluk ibu saya kuat-kuat minta maaf. Itu paling wah. Bau baygon tuh maksudnya? Dia bilang sama bapak kalau anak saya nggak ada saya mati juga gitu. Mau bunuh diri gitu. Tisuan. Kembali lagi bersama gue Fajar Aditya. Kali ini di Om Mamat Season 3. Kamu yang takut atau mereka yang lari? Jadi guys, ini adalah lanjutan video tersesat selama 7 hari di Gunung Marapi, Sumatera Barat. Dimana emang cerita ini tuh sangat viral ya di zamannya, karena emang udah masuk berita ya cukup banyak yang meliput peristiwa tersebut. Menceritakan Andre dan Nopeng yang tersesat hanya berdua ketika mereka memetik bunga Edelweiss yang sebetulnya tidak boleh, tiba-tiba kabut turun sangat tebal. Nah, disitulah awal mula mereka tersesat dan terus mencoba untuk bertahan hidup. Jadi ini adalah part kedua, makanya kalau kalian langsung tonton video ini nggak bakal ngerti. Tonton dulu part satunya nih, langsung aja klik linknya di atas sini. Nah, sebelum gue mulai kayak biasa, kalau kalian suka nih sama jaket hoodie zipper yang gue pakai ini, udah pasti dari hoodieku. Karena emang bahannya adem, udah gitu modelnya keren juga. Langsung aja kalian bisa beli lewat Lazada, Tokopedia, atau langsung di hoodieku-nya. Jadi langsung saja, berikut adalah ceritanya. Di part sebelumnya. Jadi saya ngambilin makan, pas lagi nenek ngambil makan bang, terus ada kayak tirai, penasaran nih, nah saya buka nih, ada kursi raja, kursi-kursi warna kuning, emas-emas itu berjejer rapi sekali berjejer, dan entah kenapa saya takut itu nggak ada bang, mungkin karena di hari pertama itu udah capek takut, jadi di saat itu yang ada penasaran, saya malah mikirnya logik, wah berarti udah dekat kampung,
Jadi masyarakat buang-buang barang-barang bekasnya buangnya ke sini. Saya bilang sama Nopeng, Peng, masih respon Nopeng, udah jauh suaranya tuh. Kau di mana Andre? Aku udah kedinginan nih, cepat jalan ke sini katanya kan. Ntar Peng, aku ketemu. Udah saya ceritain. Walah, jangan masuk Andre, kata si Nopeng. Cepat aja lah jalan ke sini. Saya lihat jelas itu bang, kayak kita buka tirai, tiba-tiba kayak ada istana gitu. Jelas sekali tuh, berjejer. Kursi-kursi dari emas semua ada di lilit akar. Pas saya mau masuk, Itu ada tirainya seperti apa? daun-daun juga, tirainya kayak daun juntai begitu. Saya buka begini. Pengen masuk sebenarnya. Luas itu? Luas bang, luas sekali, luas. Kayak istana. Pas saya mau masuk, dengar suara seperti suara Nopeng. Dre, jangan masuk Dre, keluar. Setelah saya pikir-pikir, nggak mungkin Nopeng yang ngomong. Saya tanya, Peng tadi ada ngomong? Peng, nggak ada ngomong, aku udah kedinginan, kata Nopeng. Ada yang ngasih kode, sadar, nggak jadi masuk. Jalan lagi nih, jalan ngikutin Nopeng. Pas mau ngikutin muter ke Nopeng itu, saya nggak bisa lewatin situ karena rumput-rumput itu udah habis semua dipegang Nopeng. Jadi nggak ada pegangan saya lagi buat lewat situ bang. Itu agak lama kita komunikasi terpisah sama Nopeng tuh. Cerita terus komunikasi, gimana Dre? Saya bilang sama Nopeng, ini di bawah ada mata air nih, Peng. Mata airnya kayak ada arus, ada mata air bang itu. Jadi kata si Nopeng bilang gini, kau lewat aja, lompat aja mata air tuh, nanti kau jumpa langsung sama aku di sebalik ini, kata si Nopeng kan. Peng, tapi takut Peng, dalam nanti itu bawa arus. Udah nggak apa-apa, lewat aja di situ. Nah, saya coba turunin batunya pelan-pelan bang. Pas turunin batunya pelan-pelan, saya ragu mau loncat, mau naik lagi nggak bisa. Nggak bisa lagi naik, udah dari bawah itu nggak bisa naik lagi ke atas. Di situ saya ketemu ada yang nulis puisi di batu itu. Saya baca, yang kebaca itu, aku mati sampai di sini. Aku sampai di sini, itu yang saya ingat persis tulisannya. Dia ukir kayak pakai batu tuh. Aku sampai di sini, ada itu. Di bawahnya panjang lagi nggak kebaca. Peng ada yang nulis puisi, Peng, mungkin yang hilang dulu lewat sini tuh, kata Nopeng. Jadi ambil keputusan, akhirnya saya lompat bang. Nah, saya yakin modal bisa berenang, ya udahlah lompat. Pas saya lompat ke bawah arus, sekali saya coba berdiri, sungainya setinggi ini. Udah kedinginan, baju udah basah semua tuh, Nopeng menggigil di atas. Dre, udah, lompat jadinya Dre, dalam nggak? Nggak dalam, udah ketemu Nopeng. Akhirnya kita mutusin buat tidur di hari itu, malam itu. Di pinggir sungai? Di pinggir sungai kita tidur. Dengan baju yang basah? Dengan baju yang basah. Tidurlah di pinggir sungai. Jadi ini sungai, kita naik ke atas sedikit, terus cari daun-daunan bang, buat tidur sama Nopeng nih. Antara sadar dan tidak sadar lah pada saat itu, tiba-tiba saya ngerasa udah ada di satu buah bus. Di dalam bus itu ada perempuan, ibu-ibu, makeupnya menor-menor bang. Merah-merah nih di sini, pipinya merah-merah. Dalam bus megang rebana, nyanyi-nyanyi salawat, nyanyi-nyanyi, megang rebana yang saya masih ingat karena saya di sebelah ibu itu. Dan semua orang di bus ngeliatin saya. Mungkin karena saya sendiri laki-laki kan dia ngeliatin saya tuh. Busnya berhenti kayak di sebuah perkampungan, saya turun, ibu-ibu tadi turun juga, terus saya jalan. Pas saya jalan ada orang di warung, manggil. Bang, minum dulu bang, haus kan? Yuk ngerokok dulu, ada rokok, ada minum nih bang. Saya liatin, yang anehnya mata saya itu nggak bisa ngelihat ke wajah orang yang manggil itu bang. Saya nggak bisa negain kepala buat ngeliat wajah yang manggil itu. Yang manggil saya di warung itu saya nggak bisa lihat, saya bisa lihatnya ke bawah aja gitu. Ada minuman tuh warnanya pink, ada warna oranye, gelas segar, ada es, terus ada rokok. Saya malah sugesnya pada saat itu di rokok kan, pengen coba nih, saya minta rokok bang, yang pas saya mau pegang, mereknya nggak ada bang. Nah itu mulai, waduh ini rokok apaan nih? udah kepegang, air minum juga udah kepegang, iya duduk aja bang, minum bang, atau orang tuh pakai bahasa Minang dia ngomong. Saya pegang air, saya pegang minum, tiba-tiba bapak datang di situ. Ada ayah saya datang di situ, posisinya di sini, saya di warung, di papa saya di sini, manggil, Dre, ikut, kata bapak saya. Orang tuh bilang, udah nanti aja minum dulu, kayak dipaksa saya minum tuh, minum air mereka tuh, minum air sama ngerokok di situ. Tapi karena saya takut sama bapak kan, dimarahin bapak, mata bapak besar tuh, ikut, kata bapak. Saya coba kejar, nggak kejar bapak saya ini nggak kejar, saya coba lari bang. Tiba-tiba saya jatuh, ada kayak kayu tumbang. Saya tersandung di kayu itu, sekali saya sadar, saya udah di pinggir sungai.
Nopeng di ujung sana. Pas Nopeng bangun dia liatin saya liatin Nopeng juga. Kok tidur di situ Ndre, kata si Nopeng. Nah, saya nggak tahu Peng. Terus Nopeng coba menenangin diri, saya juga masih shock kan, tiba-tiba bangun dari pinggir sungai. Pas di pinggir sungai itu ada burung warna hitam mandi Bang. Lagi mandi, terus dalam hati saya ngomong, kalau emang mau nolongin kasih tahu dong jalan turun ke bawah gitu. Burung itu kayak dengar, terus ngeliatin, habis ngeliatin saya dia turun lewat arus sungai itu, terus dia naik lagi, dia sambung lagi mandinya. Ternyata Bang, jalan yang dituju Nopeng memang lewat situ lagi. Lewat yang ditujuin sama si burung itu. Saya bilang, Peng, tadi sebelum kau tunjuk jalan ke sini, di burung udah ngasih tahu kita jalannya lewat sini. Tapi sebentar Bang, ini dari yang mimpi itu, gue masih bingung nih. Ya. Jadi pas lagi tidur, tau-tau kebangun udah pindah posisi. Pindah posisi. Jauh sekali. Ini sungai, kita tidurnya di punggungan sungai sini sama Nopeng nih, awalnya nih. Sudah saya kedinginan Bang, sudah saya kehujanan, sudah saya berenang, kan basah semua tuh. Saya tidur di sini sama Nopeng tuh. Nah sungai itu di sini. Jadi istilahnya saya tuh kayak ngelinding, kalau memang logikanya saya mimpi, saya ngelinding itu sampai ke sungai itu. Tapi posisi saya bangun di sungai itu nggak badan nggak ada ngerasa sakit, nggak ada, kayak memang tiba-tiba udah ada di sini aja gitu. Pas pagi tuh. Pas pagi. Bangun langsung di situ. Pas bangun saya lihat di sebelah saya ada burung, 1 ekor burung lagi mandi. Nopeng juga bingung ya? Nopeng juga bingung, Ndre ngapain kok sama burung tuh, kata Nopeng kan. Itulah Peng, aku usir, saya usir Bang. Nggak lari, kepegang sama saya burungnya itu. Saya pegang begini karena kakinya dia nggak merasa terganggu, dia terusin aja mandinya. Burung apa Bang? Nggak tahu, burungnya warnanya hitam kecil. Paruhnya panjang. Hari ke-6 itu. Nah, di hari ke-6 jadi setelah jalan tadi di hari ke-5, malamnya kan kita ketemu pohon pisang. Nih malam hari ke-5 nih mau menuju hari ke-6 nih. Hari ke-5 kita ketemu pelepah pisang, ada kayak kebun pisang Bang. Anehnya buahnya itu kita coba jatuhin, isi dalam buah itu batu semua. Kayak batu kerikil-kerikil gitu. Nggak ada daging pisangnya, nggak bisa dimakan. Bentuknya kayak pisang? Kayak pisang, persis. Memang kayak pisang, memang murni kayak Pohonnya pisang. juga pohon pisang? Pohonnya pohon pisang. Makanya kita copotin pelepah-pelepahnya, hari ke-5 malam itu kita tidur di pelepah pisang. Paginya pas bangun, di situ baru saya udah ngerasa nggak kuat. Nah, Nopeng bilang, udah Ndre yuk kita jalan, ini kita udah mau dekat nih. Tapi karena udah berkali-kali ngerasa ditipu Nopeng kan, bilang udah dekat, rupanya masih jauh. Saya bilang, Peng, saya udah nyerah. Di situ saya nyerah, saya bilang ke Nopeng, nanti kalau misalnya selamat, temuin orang tua saya, sampein pesan, saya minta maaf sama kawan-kawan sekolah yang jaga juga, saya minta maaf, saya bilang gitu kan. Nopeng nangis tuh, terus dibilang Nopeng, lemah kok kawan. Jalan kita sedikit lagi mau sampai nih, udah kalau kau percaya jalannya masih sedikit lagi, kau jangan jalan dan tolong selamat biar bisa nyampaikan pesan ini. Tiba-tiba Nopeng lari, dia pakai ransel tadi, tas tadi yang tertinggal tadi, dia lari arah ke jalan itu. Saya diam aja Bang, saya pasrah aja. Terus tiba-tiba Nopeng balik lagi, mohon maksain. Betul kok pasrah nih, udah pasrah Peng, nggak sanggup aku jalan kaki, aku udah nggak kuat, tangan udah lapar udah luar biasa, kata Nopeng. Saya bilang begitu. Satu kata yang bikin saya masih mau bertahan pada saat itu, Nopeng bilang begini, Ndre, kita ini orang alam, kita ini pecinta alam, kita udah dididik, kita udah mengikuti pelatihan SAR, kita udah pernah coba navigasi survival 3 hari. Masa di sini kita kalah, bro? Abang-abang kita itu sekarang ini pasti lagi nyari kita nih. Nah sekarang kita kerjain mereka. Kalau mereka mau cari kita, dia nemuin kita tuh di jurang. Baru kita mati kita lebih berkelas. Jangan mati terkapar begini, mati lemah ini bro, kata si Nopeng. Saya masih ingat tuh. Kalau kamu memang laki-laki sejati, kita matinya di tepi jurang. Biar abang-abang yang jemput kita nanti itu mereka pertaruhkan nyawanya buat ngambil kita di jurang. Lebih terhormat begitu daripada kita mati begini, kata Nopeng. Itu tiba-tiba saya kayak dapat energi baru. Saya paksain, saya udah nggak bisa berdiri lagi sebenarnya bang, udah nggak sanggup buat berdiri, udah nggak kuat lagi. Apa yang dirasakan pada saat itu hingga pengen nyerah aja gitu? Sakit semua badan, udah jauh lah pikiran saya, udah jauh. Saya pikir udah nggak ada kemungkinan hidup, udah nyerah, udah give up, udah nggak ada. Udah putus asa lah lebih tepatnya bang. Saya mikir memang ini jalan saya karena saya orang salah, banyak salah dulu. Mungkin Tuhan hukum saya begini nih, mikirnya begitu.
Nopeng paksa, jalan. Ayo Andre, ayo, tolong sedikit lagi, saya percaya sedikit lagi nih, saya nggak bohong kali ini, kata Nopeng. Saya cobain ditolong Nopeng buat berdiri bang. Terus Nopeng cari kayu buat saya pegang, buat pegangan itu. Jalan kita hari ke-6. Udah jalan lepas dari pohon pisang itu, tiba-tiba kita ngelewatin sungai. Kita udah keluar dari hutan bang. Jadi kita udah bisa lihat langit, udah bisa ngerasain panasnya matahari. Waduh, di situ senang luar biasa. Sampai nyanyi-nyanyi saya tuh. Nyanyi lagu Rosa, nyanyi lagu Padi. Saya pas-pas nyanyi. Nopeng bilang, Andre nyanyinya jangan berhenti-berhenti Andre, biar semangat jalannya. Udah saya nyanyi sambil megang kayu kan. Terus saya bilang, Nopeng buka baju. Udah basah semua, saya juga buka baju tuh. Kita cuma pakai celana pendek aja jalan terus tuh. Lari kayak orang kegirangan, kayak udah ngerasa yakin. Ini bakal jadi jalan keluar nih di hari itu. Setelah jalan terus, tiba-tiba Nopeng berhenti. Nah, di situ Nopeng baru ngomong, kan? Kalau begini mati kita terhormat, bro, kata Nopeng. Udah nggak ada jalan lagi, kata Nopeng. Kita lihat jurang. Jurang itu tingginya mah kalau kita lihat dari bawah, itu kayak embun jatuh ke bawah tuh. Saking tingginya tuh. Puncak Badorai itu. Air terjun Badorai itu, di Sungai Pua Agam itu, tinggi sekali tuh. Kita di atas air terjun itu. Udah nggak ada jalan turun ke bawah, udah nggak ada lagi. Berapa meter kira-kira bang? Wah, luar biasa tingginya bang. Kayak air terjun Lembahannya bang, udah lihat? Yang di Padang Panjang? Ah, Lembahanai. 2 kali itu tingginya bang. Buset. 2 kali itu tingginya. Lebih itu kurang di posisi atas? Saya di puncaknya itu. Kita sama-sama berdiri di tepi jurang nih. Udah final di situ. Sama-sama ketawa sama Nopeng. Kita sambil nangis. Gini baru kita terhormat, baru mati begini bagus katanya. Jangan kayak tadi lemah. Kita udah ini usaha kita udah puas ini Andre. Saya ribut lagi, udah saya bilang di gunung jangan ngikutin air, pasti ketemu jurang kan. Nopeng bilang lagi, lah jurang tuh ada kampung. Kita perumahan udah kelihatan, perkampungan udah kelihatan dari atas puncak itu bang. Udah kelihatan, cuma cara turun ke bawah ini yang kita udah blank. Itu di bawah banget tuh kampungnya? Di bawah betul. Paling di bawah? Iya, di bawah banget. Belum putus asa Nopeng, dia coba lagi jalan ke kiri. Sekali Nopeng jalan ke kiri, hampir terpleset, kepegang pohon bambu. Nopeng lihat ke bawah, udah jurang lagi. Jadi kalau bambu yang lepas dia pegang mati udah ke bawah. Naik lagi Nopeng, nggak ada jalan Bre. Nopeng coba lagi ke kanan. Coba lagi sisir mau turun jalan kanan, nggak ketemu lagi. Nah, keputusannya kita bertahan. Jadi ini jurang bang, di sini pohon bambu nih, hutan-hutan bambu nih. Bambu tinggi, kalau kita bilang hutan batuang namanya. Jadi kita istirahat di sini, duduk kita di sebelah sininya nih. Jadi memang benar-benar itu jurangnya itu air terjun langsung ya? Air terjun langsung. Langsung air terjun. Dan benar-benar ya paling lompat doang. Ya mati pasti bang. Iya. Gak ada. Kalau dalamnya, kalau di bawahnya itu dalam lumayan kan, kalau bawahnya. Airnya kenceng nggak tuh? Kencang, airnya deras sekali. Kita berdiri di atas batu-batu yang airnya lewat. Buat kalian yang punya pengalaman horor nyata, bisa kirim cerita kalian ke email rjl5 atau DM Instagram rjl5. Udah, kita putus asa, kita akhirnya memutuskan buat istirahat. Beberapa jam kemudian kita dengarlah ada bapak-bapak yang motong bambu, kelutak. Nopeng bangun, Dre, panggil Dre. Ala paling hewan tuh Peng, panggil aja lah kata Nopeng. Panggil, tolong, saya teriakkan, tolong. Lama nggak ada respon bang, saya ulang lagi, lebih keras lagi saya coba. Ada respon, bapak-bapak, ada suara orang nyaunya gini, uy, Pak, kami orang Pak. Lama balasnya baru jawabnya, siang, kata bapak itu, siang. Dre, tolong teriak. Nopeng udah nggak bisa teriak bang, itu Nopeng udah parah tuh. Suara dia udah nggak bisa keluar lagi tuh, karena di sini ada penyempitan kan, pas jatuh itu. Saya teriak lagi, Pak tolong, saya yang tersesat di Gunung Merapi, coba goyang-goyang di mana posisi. Saya goyangin posisi, langsung bapak tuh bilang, astagfirullah, naik lagi ke atas, jangan di situ berdiri, jatuh kalian. Pas saya di tepi jurang, bapak itu di bawah ini ngeliatin. Deh, Peng, kita tepi jurang, Peng. Naik lagi, saya angkat Nopeng naik ke atas biar tempat datar kan. Tunggu di situ ya, saya jemput ke atas. Nah, lama kita nunggu bang. 3 jam itu bapak itu sama 4 keponakannya naik ke atas buat nyusul kita ke atas itu.
Nah, setelah penantian beberapa jam, pas bapak itu ngeliat kita sama keponakannya, dia mundur. Dia mundur dulu. Terus langsung baca-baca. Auzubillahiminasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim. Belum selesai dia baca, langsung Nopeng ngomong, "Tolonglah Pak, kami orang Pak," kata Nopeng kan. Dekatinya, dipegangnya tangan saya. Alhamdulillah, wah angurang rupanya, Anda orang rupanya, kata Nopeng kan. Kata bapak itu. Udah, sekarang lapar, kata. Dikeluarinnya bekalnya, bekal makanannya. Saya makan. Pas Nopeng makan, temuntah. Karena nggak tetelan, dekat di sini kan. Kenapa emang ininya, Bang? Jatuh, kayaknya jatuh di hari pertama itu, Bang. Jadi kayak dada sama kepalanya beradu. Kayaknya jatuhnya tengkurap tuh. Jadi nggak bisa makan gitu? Nggak bisa masuk di sini. Datang bapak itu dengan perut terkejut, keponanya takut juga tuh. Pegang-pegang golok kan. Dia bilang kasih komando, "Sekarang bisa berdiri nggak?" kata bapak tuh. "Bisa," kata Nopeng. Pede kan, karena udah 6 hari merasa bisa jalan. Ya itu, karena udah ada pertolongan kita langsung lemah, Bang. Jadi kita coba berdiri, kaki kita ini kayak lumpuh, kayak mati. Langsung terduduk, jengkang. Nggak bisa berdiri lagi. Nah itulah ditolong sama bapak itu, digendong lah kami turun ke bawah. Dan memang jauh menuju ke bawah, hampir turunnya aja hampir 2 jam. Lewat 2 kali, ada 3-4 kali istirahat. Bapak tuh bilang, "Jangan tuntut saya ya, kamu ketemu sama saya hidup," kata bapak tuh. "Nanti kalau di bawah kamu mati, jangan tuntut-tuntut saya, jelas-jelas kita," katanya kan. "Saya orang susah," kata bapak tuh. "Kerjaan saya cari bambu." Padahal bapak itu nggak ada jadwal buat cari bambu malam itu. Cuma karena dia bosan di rumah, diajak ponanya cari bambu. Itu malam posisi? Sorry, siang Bang, siang. Ahad siang itu. Turun, digotong sama bapak itu, terus ada ibu-ibu lagi nyangkul sawah, semua ninggalin kerjaannya buat ngerumunin tuh. Diantarlah kita ke rumah bapak tadi. Nah bapak itu Pak Sahar Sultan Mangkuto. Bapak itulah ngantar ke rumahnya, dibikinin teh manis, kita tidur di situ. Selepas dari situ, ditelepon tim SAR. Nah, dikasih tahu kabar ke tim SAR bahwa kita ditemukan selamat. Tim SAR pada saat itu, di hari yang sama itu sudah memutuskan untuk menghentikan pencarian. Dan dianggap kami berdua itu udah nggak ada lagi. Nah, gitu. Padahal baru 6 hari? Ya, baru 6 hari. Baru 6 hari. Itu makanya kepotong lagi hari ke-7-nya itu. Kenapa alasan tim SAR memberhentikan di hari ke-6 itu? Banyak faktor, Bang. Kayaknya ada logistik mungkin atau yang lain lah. Kurang tahu, mungkin udah ada standar mereka begitu. Sampai mau ada SAR keluarga nih. Jadi keluarga saya mau ikut semua, mau turun, mau bikin tim SAR sendiri buat nyariin gitu. Setelah digendong sama bapak-bapak tadi, kita diantarin ke rumah Pak Sahar tadi, diistirahatkan di situ. Nopeng masih belum bisa jalan. Saya udah lumayan udah mulai bisa ketemu tenaga lagi, udah bisa berdiri. Kemudian saya muter-muterin kampung kayak orang bingung. Saya baru kali itu ngeliat orang banyak setelah sekian lama nggak pernah ngeliat orang kan, Bang. Kayak orang bingung gitu, wah ternyata banyak manusia ini. Ternyata selama ini nggak pernah ketemu manusia. Saya cari spion mobil nih, saya lihat di kaca tampang saya tuh, waduh amburadul. Rambut saya ini belahnya ke samping, saya balikin ke sini, balik lagi ke samping, dia nggak mau dibenerin kan. Warga udah ribut, warga udah lagi berdebat nih mau dikemanain sama beberapa perangkat kampung kan. Akhirnya diputusin buat diantarin ke rumah sakit Yarsi Bukit Tinggi gitu. Itu memang rumah sakit terdekat? Iya, itu rumah sakit yang terdekat pada saat itu. Jadi saya sama Nopeng digendong, kita ditaruh di mobil pickup di bak belakang, Bang. Sama dengan sayur-sayuran, ada orang sayur-sayur. Jadi kita tidur di bak belakang. Sampai tiduran saya lihat sama Nopeng, sama-sama ketawa, terus yakin, wah kita masih bisa ada kesempatan nih, Peng. Jadi udah kita jangan jadi berandal lagi, udah jadi orang baik. Nah, sama-sama terharu lah sama Nopeng pada saat itu. Diantar ke rumah. Ngobrol apa tuh berdua saat itu? Iya, Nopeng sempat ngomong, "Gimana Andre? Seru nggak?" kata Nopeng kan. Nggak akan mau lagi yang begini nih. Gitu. Jadi belajar menghargai hidup lah setelah itu, Bang. Lebih banyak. Pelajarannya itu lebih ke diri kita sendiri bahwa memang cara Tuhan menghukum itu beda-beda. Cara Tuhan ngasih ujian itu beda-beda. Jadi pas di gunung itu memang buat kita, yang pasti kalau positifnya kita lebih tangguh, kita lebih kuat, kita lebih strong, kita lebih yakin bahwa kalau istilah orang Minang, pantang mati sebelum ajal kan, jadi itu istilahnya itu. Jadi kita yakin dengan itu.
diantarlah kita ke rumah sakit Yarsi yang mana di situ udah ditungguin sama teman-teman kita, teman-teman satu sekolah. Jadi sekolah pada saat itu nggak efektif tuh, sejak kami tersesat SMA 7 itu pembelajarannya nggak efektif karena jurnalis bolak-balik ke situ semua kan, wartawan cari informasi. Rame rupanya, saya baru, waduh, kawan bilang kan harusnya nambah 3 hari lagi hilangnya bro. Kenapa gitu? Iya, tambah libur lagi kita 3 hari. Jadi sekolah selama kita tersesat, satu sekolah itu nggak ada kegiatan. Karena kepala sekolah sibuk melayani wartawan, pertanyaan-pertanyaan segala macam lah. Diantarlah kita ke rumah sakit, dan ditungguin sama teman-teman, sama tim SAR. Kemudian saya dibawa ke satu ruangan, kayaknya saya disuntik buat istirahat tuh, suntik. Tiba-tiba saya merasa ngantuk. Disuntik entah gimana, pokoknya saya ngerasanya ngantuk aja pada saat itu. Itu tas masih saya pegang. Jadi tas yang tadi yang ada di dalamnya ada tustel itu masih saya pegang, dan waktu rumah sakit itu masih saya buka bang. Saya pegang tustelnya, ini keren kalau dicuci nih. Saya udah kebayang nih, soalnya Nopeng ngabisin jepret itu ada sekitar 20-an, 20 kali jepret lagi. Pokoknya dihabis-habis itu. Pas lagi tersesat ya? Iya, pas lagi tersesat itu dipoto-foto sama Nopeng tuh kondisinya tuh. Efektifnya hari pertama sampai hari keempat, hari ketiga masih dipoto-foto tuh. Saya bilang, wah tustelnya masih ada nih, masih banyak cerita nih. Dah, saya tutup, saya peluk. Bantalnya bang, tas. Di saat lagi rame-rame begitu datang orang tinggi, pakai baju SAR, warna oranye, matanya tajam, pakai topi warna oranye. Dia kayak bagian dari tim SAR lah. Datang, tasnya saya pegang ya katanya. Pas saya tidur, saya berontak. Saya coba bilang ke Nopeng kayak ngelamun panjang gitu. Saya mau manggil Nopeng itu kok berat kali mau ngasih tahu Peng nih tas mau diambil orang nih. Pegang sebentar ya, dipegang. Pas dia megang saya masih ingat tuh dia yang megang tas kuat gitu tuh. Saya diliatin, ditatap, nggak berhenti. Tasnya saya ambil. Kelepas. Tas kelepas, saya ketiduran. Pas bangun tidur, saya bangun, masih diimpus. Saya coba bangunin Nopeng. Peng, tas. Nopeng jalan. Tapi tas kau yang megang dari katanya. Baru nggak diketemukan lagi tas itu sejak pas ketemu itu pas sudah diketemukan di rumah sakit itu hilang mendadak dan misterius tas. Sampai sekarang nggak tahu siapa yang ngambil tas itu. Padahal pas ditemuin warga tuh masih ada? Masih ada. Sampai di rumah sakit? Saya pegang terus bang. Dan Nopeng juga lihat itu? Nopeng lihat, kan kami kan digantian megang. Pas Nopeng dibopong itu, Nopeng kasih tasnya ke saya pegang. Saya nggak pegang dari belakang karena saya tahu ada tustel kan. Saya pegang di depan terus nih, saya dekap terus tuh. Di rumah sakit itu diambil paksa sama orang yang misterius. Dan udah nanya tim SAR nggak tahu? Nggak ada yang tahu, saya tanya, Pak, ada orang ngambil tas saya nggak? Saya teriakin, komandan SAR-nya kan abang-abang senior saya. Bang itu bilang, nggak ada nih orang kita semua kok di sini kata. Saya terangi ciri-cirinya, nggak ada. Tim SAR yang ciri-cirinya yang seperti saya bilang begitu nggak ada. Siapa itu ya? Nah, itu yang sampai sekarang kita masih tanya sama Nopeng itu. Gitu. Dan pada saat itu katanya pas Bang Andre sama Nopeng hilang itu teman-temannya yang 3 orang lainnya ngapain tuh? Kalau yang ini berat lagi nih mereka nih cerita versi mereka nih. Saya tahunya kan sudah setelah kita ketemu Bang. Uncu sama Nopeng sama Firman itu kalau nggak salah saya di hari ketiga atau hari keempat itu ditarik sama polisi, pihak kepolisian, disumpah pakai Quran, diinterogasi bahwa mereka betul-betul tidak ada niat mencelakai saya dan Nopeng di gunung. Nah, gitu. Pokoknya teman-teman saya juga nggak baik-baik saja ketika saya lagi berjuang di Merapi. Teman-teman saya juga lagi nggak baik-baik saja. Mereka diinterogasi, ditanyain tiap sehari. Bayangkan 10 tim SAR itu minta kronologis itu sampai 10 sampai 30 kali per orang. Jadi mereka mengulang cerita itu terus. Dan satu lagi, ketika yang mereka turun itu kan yang tiba-tiba nama saya udah kecoret. Maksudnya kecoret gimana? Jadi si Nopeng, si Uncu sama si Firman hari pertama kan udah kebingungan Bang. Kita nggak balik nih. Kemudian Uncu memutuskan untuk nambah 1 malam lagi buat di puncak itu. Untuk tidur di puncak itu. Sama Firman sama Iwan memutuskan buat bertahan 1 hari lagi. Nah, buat nyariin kita nih rencana dia udah keliling juga di puncak nggak ketemu. Terus Uncu bilang gini, ada salah satu pendaki juga di situ yang cerita. Coba ke bawah dulu, mana tahu kawannya udah turun, kata si orang asing itu kan. Terus Uncu pikir betul juga, turunlah Uncu ke pos 1 ke tempat pelaporan.
Pas Uncu ngelapor di situ, Uncu kaget lihat nama saya dan nama Nopeng udah dicoret. Uncu nanya, Uncu emosi kan? Kita udah bertahan 1 hari lagi di gunung, mereka udah pulang duluan, nggak ngasih kabar, kata Uncu. Uncu udah marah. Uncu tanya ke yang jaga pos, ini siapa yang nyoret Pak? Ya orang itulah, siapa lagi yang nyoret? Kata yang jaga pos. Padahal cerita saya tersesat itu belum ada satupun yang tahu. Jadi, siapa yang nyoret? Pada saat itu, karena itu terjadi ya memang hari pertama saya tersesat. Hari pertama saya tersesat itu, Uncu sama Nopeng, Uncu sama Iwan sama Firman masih di puncak pada saat itu. Jadi nama Abang sama Nopeng udah ada yang nyoret? Nama kita berdua aja yang dicoret. Kalau udah turun? Udah turun, kalau udah coret berarti kan udah turun tuh artinya tuh. Kalau di hotel kan berarti udah check out nih. Ini udah dicoret. Jadi saat itu pelaporan tuh di pos 1 ya kalau saat itu ya? Iya di pos 1. Kalau kita bilang Pesanggerahan dulu Bang. Namanya Pesanggerahan. Uncu udah marah. Berarti mereka nggak ngasih kabar pulang. Ribut kita pulang. Pulang lah Uncu ke Padang. Pas Uncu sampai di Padang, Uncu bingung. Kok nggak ada ngelihat saya sama Nopeng. Uncu muter-muter nih. Rumah Nopeng, rumah Uncu, rumah saya sama rumah Uncu kan sebelahan. Rumah Nopeng kan seberang jalan. Uncu muter-muter nih. Mulai Uncu ketakutan. Kok teman saya belum pulang gitu. Diam-diam Uncu nanya sama si Ade namanya. Ade ini kebetulan dia tinggal di rumah saya itu kan. Di rumah etek saya itu. Dipanggil. Andre udah pulang. Tapi Andre pergi daki gunung. Udah Andre hilang. Barulah tersebar cerita hilang. Uncu takut kan? Uncu pergi ke Sekber Sekretariat Bersama Pecinta Alam. Uncu minta tolong Uncu sampaikan kronologisnya. Kemudian datanglah Bang Rinto Algamar yang merupakan komandan SRU pada saat itu. Beliaulah yang menyampaikan berita ini ke keluarga etek saya sama keluarga Nopeng. Baru tuh pencarian baru di dilakukan. situ. Nah, berat pada saat itu Uncu cerita. Karena Uncu disalah-salahin, Uncu dimaki-maki. Seolah-olah kenapa membunuh anak dia, kenapa anak dia mau bawa ke gunung. Disalah-salahin. Uncu, Firman, dan Iwan itu korban mereka menderita secara psikis oleh pihak keluarga gini. Jadi, awal menyampaikan itu, Bang Rinto ini coba dengan tenang nyampaikan ke Ibu Nopeng. Saya sama Nopeng itu sama-sama anak pertama, sama-sama laki-laki satu-satunya, Bang. Nah, Ibu Nopeng langsung histeris. Ibu Nopeng histeris, udah nggak tahu apa, lari ke rumah etek saya. Nah, ke rumah etek disampaikan peristiwa bahwa saya juga tersesat. Ribut lah pada saat itu. Uncu disalahin, Firman disalahin, Iwan juga disalahin. Nah, Uncu udah beban moral nih. Sampai-sampai di hari pertama Uncu tidur malam itu, tiba-tiba ada yang ngetok pintu kamar, Bang. Kamar Uncu. Uncu buka. Dia datang itu saya sama Nopeng. Uncu nangis kan? Kalian kok selamat kalian, bro, kata Nopeng. Kata Uncu kan? Terus saya bilang gini ke Uncu, "Cuh, yuk kita bergisar yuk. Si Andre sama Nopeng tersesat." Dia ngomong saya. Tuh, histeris lah Uncu. Nangis dia. Ayahnya turun. Kenapa si Andre datang tadi barusan ke sini suruh pergi bantu cari ke gunung ya. Disupport sama ayah, udah besok berangkatlah lagi ke Merapi, bantulah. Gitu. Itu yang bikin Uncu. Sampai sekarang tuh kita masih jalan terus sama Uncu, sama Nopeng kita jalan terus nih. Mau kemana-mana, bikin cerita sama Nopeng. Itu yang dialami Uncu tuh. Dan anehnya pas saya ngajak begitu, Uncu bilang, Uncu kebingungan. Ya udahlah nyari si Andre kan. Iya. Dia ngomong sama saya tuh. Ayo cepat lanjut. Udah parah Andre sama Nopeng nih. Iya yang cari si Andre kan. Andre kata si Uncu kan. Iya cari si Andre. Aku tunggu depan Uncu. Dalam pas saya keluar. Uncu nggak tidur. Dia sadar gitu. Keluar Uncu nyusul ke depan. Bawa Carol malam-malam. Saya nggak ada. Itu benar-benar petis tuh. Udah mulai. Pakaiannya? Ya kabel saya hilang itu juga. Ini. Itu. Tapi sempat nanya nggak ke tim SAR? Yang nyoret itu siapa? Tim SAR nggak ada ini cerita, ini orang kerjaan orang masyarakat nih. Masyarakat kampung situ tuh yang jaga pos itu. Sorry, maksudnya penjaga pos. Iya, udah nanya tim SAR nggak tahu. Kan dipanggil Bang, yang jaga pos kan dipanggil ke polisi. Dia nggak takut, orang dia berani buktiin, dipanggil, diinterogasi, dia yakin. Orang ini kok yang coret Pak? Ini kayak gini nih ya, yang mendaki kemarin yang ngelapor segini Pak. Betul. Semua. Tapi dia lihat kalau katanya dia lihat. abang berdua yang nyoret. Iya, kata dia lihat saya nyoret itu. Itu. Dan sampai hari ini nggak tahu dong. Nggak sampai hari ini nggak tahu. Itu yang masih jadi misteri itu. Kamera kita nggak ketemu. Siapa yang mencoret nama itu? Nggak tahu. Terus siapa yang datang ke Uncu malam itu? Gitu. Jadi selama itu
selama kita tersesat, Uncu sama Firman itu kayak jadi tersangka. Nah, dibawa ke tim SAR, diinterogasi. Tolong Cu, jelasin cerita lagi. Tolong jelasin lagi. Nggak ada satupun tim SAR itu yang menyejukkan tuh. Uncu udah mulai stres. Datanglah abang-abang kita yang dari tim ketua-ketua tim SAR, bilang ke Nopeng, ada namanya Bang Aling, bilang ke Uncu gini, Cu, si Andre ikut pendidikan kan? Ikut. Pas survival kemarin lulus nggak? Lulus. Abang yakin dia selamat. Nah, itulah bikin Uncu masih berharap supaya masih bisa berharap kita selamat kan. Terus hari keberapanya Uncu dipanggil ke pihak kepolisian untuk diinterogasi lagi karena membuktikan bahwa mereka memang tidak ada niat untuk melakukan mencelakai kami berdua sama Nopeng gitu. Firman sama si Uncu sama Iwan juga ditanya. Tapi di antara 3 itu nggak ada yang ikut tim SAR ke atas lagi? Nggak boleh Bang, karena boleh. kan faktor emosional. Jadi di SAR itu ada kode etik, kalau dia saudara dekat kita kenal dekat sama dia, kita nggak boleh SAR. Satu-satunya menolak itu Bang Dipci. Bang Dipci itu yang mendidik kami dari awal, pendidikan dasar itu dia yang jadi pemateri, misalnya dia instruktur kami tuh. Dia selama ini setiap ada SAR di Sumatera Barat itu jadi komandan terus, komandan SRU dia. Pada saat itu dia sempat dilarang untuk tidak jadi komandan, dia marah. Walaupun pada saat itu dia cari kami, jadi saya sama Nopeng itu sambil nangis. Dimang dia. Tuh, kamu di mana Dek? Sambil nyariin terus gitu. Teman-teman yang lainnya ngelihat Bang Dipci nangis sambil nyariin. Nah, karena kan bicara reputasi dia nih, dia udah banyak ngelatih orang kan. Baru ini yang kejadian tersesat nggak tahu jalan pulang. Terus setelah waktu berjalan itu dapat kabar lah yang di hari ke-7 kita ditemukan. Nah, Bang Dipci udah senang, semua udah senang. Akhirnya nunggu semua di rumah sakit. Datanglah Bang Dipci dan kawan-kawan bawain bunga Edelweiss. Nih, cari Edelweiss kan, gitu kan. Dipegang kaki kita, kawan-kawan semua datang nangis-nangis. Kawan-kawan satu angkatan tuh. Terus yang paling bikin saya terenyuh itu ibu saya. Dia bilang, "Bok begot." Itu yang bikin saya sampai sekarang. Soalnya di Minangkabau itu anak laki-laki itu kesayangan Bang, karena nggak punya waris, nggak punya tanah. Jadi mereka setelah akil balik udah keluar. Nopeng juga ngalamin gitu. Ibu itu saking stresnya berdarah, kayak ada pendarahan ibunya. Ibu Nopeng itu karena stres mikirkan anaknya hilang itu. Itu yang paling sedih itu pas di hari terakhir itu di rumah sakit kita ditemukan. Oh, sama ibunya. Saya peluk ibu saya kuat-kuat minta maaf. Itu paling wah. Bau baygon tuh maksudnya? Dia bilang sama bapak kalau anak saya nggak ada, saya mau mati juga gitu. Mau bunuh diri gitu. Baju yang dipakai ibu saya masih ingat Bang, pada saat itu. Baju sweater. Itu yang paling berat tuh. Nopeng juga pas pertama ngeliat ibunya juga gitu. Nggak tertahan. Aduh. Itu yang paling menyedihkan itu di situ. Gue sampai mau nangis juga nih ya dengarnya. Aduh, Jadi ibunya bilang begitu ya? iya. Saya tahu dari orang. Udah bawa baygon tuh Iya, ke udah rumah sakit? Udah disimpan ibu. Katanya kalau nggak ketemu anak saya juga nggak mau hidup lah. Paling berat di situ tuh. Sejak itulah saya putusin, wah ternyata saya tersesat. Yang repot banyak nih, makanya saya putusin saya nggak mau lagi pergi ke gunung. Nah, saya putusin saya mau berhenti ke gunung pada saat itu gitu. Itulah makanya sampai sekarang saya nggak pernah lagi mau ke gunung. Karena mikir Iya gitu. Berat di bahwa situ. banyak sekali yang repot ya. Banyak sekali yang repot, keluarga saya dari mana-mana datang. Tapi itu membuktikan bahwa Bang Andre ini banyak dicintai lah ya. Walaupun degil gitu. Walaupun mungkin nakal tapi banyak dicintai. Iya, gitulah Bang. Lebih kurang gitu. Oke, Itu yang paling berat. nanti bakal banyak pertanyaan nih di closing. Jangan mati terkapar begini, mati lemah ini bro, kata Senopeng. Saya masih ingat tuh. Kalau kamu memang laki-laki sejati, kita matinya di tepi jurang. Biar abang-abang yang jemput kita nanti itu mereka pertaruhkan nyawanya buat ngambil kita di jurang. Lebih terhormat begitu daripada kita mati begini, kata Nopeng.
Itu dia guys, sebuah kisah luar biasa sekali dari Bang Andre ya, dimana kita nggak bisa bayangin ya kalau ada di posisi beliau pada saat itu. Nah, sebelum diakhiri, ada beberapa pertanyaan nih Bang yang pengen gue tanyain. Bang, katanya pada saat itu ibunya juga nggak makan ya pas selama Bang Andre hilang. Jadi selama saya tersesat itu, ibu dapat kabar saya tersesat itu, ibu nggak makan-makan. Karena saya sama ibu cukup dekat lah Bang, karena kita anak laki-laki satu-satunya kan, sama ibu saya cukup dekat. Dan udah siap-siap baik kan tadi? Iya, udah bilang kalau anak saya nggak selamat, saya juga nggak mau selamat gitu. Bahasa ibu saya begitu. Makanya sampai saat ini Bang Andre nggak mau naik gunung karena mikirin ibunya Iya, juga betul. ya. Banyak faktor Bang, ibu saya sedih, orang tua saya juga repot kan. Iya, itu nggak bisa, bener-bener haru banget ya tadi, makanya Bang Andre sampai pecah. Padahal tadi pas tersesat juga, gue dengerin udah mau nangis loh. Tapi Bang Andre masih bisa ketawa-tawa, baru pas di ibunya pecah ya. Iya di situ. Soalnya kalau saya balik ke cerita itu, saya masih ingat tuh sosok ibu saya tuh Bang, masih pakai sweater warna coklat, badannya kurus. Mama coba nahan nangis, dulu saya suruh saya jangan nangis, tapi dia udah nangis duluan gitu. Yang langsung kebayang pas buka pintu, saya ngeliat ibu saya pertama kali pas hilang, itu luar biasa. Terus baru disusul sama ibunya Nopeng, udah nangis-nangis juga kan. Baik, tapi ini sumpah ya, gue bukannya gimana ya, ngait-ngaitin apa gimana ya, tapi jadi merinding juga. Karena kejadian Bang Andre ini di tahun 2001, dan tustelnya hilang juga, misterius lagi hilangnya ya. Ini mirip-mirip sama kejadian Bang Daeng kemarin tuh, yang cerita Bang Arif, yang hilang di Semeru, tahunnya sama 2001, dan kejadian tustelnya rusak juga. Bulannya bulan apa Bang? Itu bulan apa ya? Desember. Bulan saya berarti saya Juni. Beda 6 bulan ya. Beda 6 bulan ya, rangka waktunya. Itu nggak tahu sih, bukan ngait-ngaitin apa gimana, tapi merinding aja. Soalnya saya sehabis pasca saya ujian masih ada sih sebenarnya Bang, di hari pertama kita di rumah sakit Yarsi itu luar biasa itu. Saya itu kayak ada yang manggilin. Jadi saya pergi ke toilet, terus di toilet itu ada jendelanya, itu langsung ke Gunung Merapi itu. Nah, saya liatin Gunung Merapi itu kayak ada yang balik, Andre balik, ada yang kayak manggilin. Saya keluar, saya panggil Bapak, Pak. Gunung itu kayak manggil-manggil saya, Pak. Bapak panik kan, langsung buka Quran, baca-baca, ngasih air segala macam, dimandiin sama Bapak. Suruh tidur sambil zikir. Yang paling sedih Nopeng Bang, setiap sekian jam kayak kaget di tempat tidur sambil hampir teriak-teriak gitu tuh. Kayak kalau dia ceritain, dia kayak dibawa orang ke sebuah ruangan terus disentrum. Kata Nopeng. Tiap sebentar tuh. Hari pertama itu tuh, goncangan hari pertama itu tuh. Kami sama-sama nginap di kamar yang sama kan di rumah sakit itu. Tapi akhirnya Bapak mutusin buat keluar nyari orang-orang yang bisa ngerti lah. Tuh nolong saya sama Nopeng, dibantuin kan. Orang tuh cerita masih ada pengaruhnya Pak, karena kata orang sana, nih cerita versi lainnya nih Bang, karena orang sana bilang selama dia di sana, orang sana banyak nolong. Ada yang bantu nyiapin makanannya, ada yang bantu buat ngurangin rasa laparnya. Kata-kata si itu tadi, kata si Bapak itulah, Bapak yang bisa itu. Jadi setelah hilang ini, seminggu sesudah saya ke rumah, itu saya kayak kebuka Bang. Saya bisa ngelihat gitu. Sampai hari ini? Udah nggak lagi, saya minta ditutup lagi, saya nggak sanggup. Itu bisa. Nanti saya pernah di piano, terus ada perempuan bule kecil, anak bule tapi cebol, itu gue joget-joget joget-joget di piano di rumah Padang kan ada piano tuh, ada joget-joget. Saya lihat, saya ceritain tuh ada yang anak kecil gini. Lama-lama mulai nggak taban, dipanggilin Ustadz buat, alhamdulillah udah sekarang udah nggak bisa lagi. Dulu di awal-awal itu terasa jelas tuh, semua bisa ngeliat. Jam 2 malam saya keluar rumah pakai sarung, itu kayak teman saya banyak tuh yang nemenin jalan tuh. Nanti lari tuh, nanti sepupu saya keluar jemput, mau kemana, pulang, mau cari rokok, pulang nanti biar dibeliin aja pulang. Segitu dijaganya sama keluarga ya? Iya, di hari seminggu sesudah kami di rumah itu dijaga terus, nggak boleh keluar rumah. Kadang-kadang suka bingung keluar rumah sendiri, dijagain. Akhirnya dibawa ke Ustadz, ditutup, nggak bisa lagi. Di awal-awal masih sempat bisa ngeliat. Nah, yang jadi misterius itu siapa yang ngambil kameranya? Nah itu Bang,
Nah, sampai sekarang Nggak nanya-nanya gitu ke orang. udah saya coba tanya ke tim SAR, Pak, tas saya siapa yang ngambil nih, Bang? Tas saya, Bang. Langsung Bang itu nyari. Weh, tas Yandri, tas mana, semua kumpul tim SAR, kumpul. Nggak ada satupun. Ada Andre yang begini wajahnya ingat nggak? Katanya. Saya lihatin satu nggak ada, Bang. Katanya sempet nanya orang bisa juga. Ya, nanya kan. Yang ngambil itu setelah selesai balik ke rumah, banyak ketemu sama orang-orang yang bisa tuh. Saya cerita saya, dia bilang di Merapi itu ada komandan perangnya di situ tuh yang jaga perbatasan. Nah, Andre pasti lewat di situ dan dia marah. Maksud dia jangan lewat di situ gitu, karena itu bagian tanggung jawab dia. Karena, waduh, sepertinya saya ingat namanya, Bang. Namanya si Markus. Kabarnya dia salah satu orang yang nikah juga sama orang Bunian itu. Kata bapak ini saya ingat namanya langsung nih, namanya si Markus itu. Dia yang jagain perbatasan, orangnya memang hitam. Tuh. Dan dia cerita bahwa seluruh gunung-gunung di Nusantara ini terkoneksi. Jadi di balik yang tidak bisa kita lihat ada kerajaan-kerajaan di situ yang saling menguatkan, saling kontak ini. Gitu. Karena dulu saya pernah sempat coba-coba mau naik ke Cermai waktu kuliah di Cirebon. Itu udah dibilang sama orang situ nggak boleh naik gunung. Anaknya sudah pernah dulu hilang, perjanjiannya sudah ada nggak boleh naik gunung lagi. Jadi bukan tidak boleh naik gunung di Sumatera Barat saja, tapi di seluruh Indonesia nggak boleh naik gunung, makanya saya nggak naik gunung sampai sekarang. Dan pada saat itu berarti pencarian tim SAR itu mulai dilakukan setelah hari keberapa Bang Andre Nopeng hilang? Hari ketiga, hari ketiga baru mulai melakukan pencarian. Karena hari pertamanya Uncu masih di puncak, Hari keduanya Uncu turun, hari ketiganya baru koordinasi seluruh tim SAR, PA Sumbar. Untung rumahnya berdekatan ya, dan Ya, Uncunya alhamdulillah, untung care juga. Iya. Lihat-lihat lagi, bisa aja kan dikira, wah nih ngambek kali ini orang nih. Iya gitu, mikirnya udah ke situ. Mereka udah nggak percaya karena waktu di pendidikan saya sama Nopeng lumayan tangguh kan, kita survival 3 hari juga. Masa baperan gitu? Iya, makanya tiba-tiba pulang duluan, dicari nggak ketemu gitu. Makanya dia ada perasaan curiga ya. Curiga. Oke deh, gue rasa cukup demikian ya episode Om Mamat pada kali ini, di mana ini ceritanya benar-benar luar biasa banget. Cara survive dari Bang Andre ini nama Nopeng sangat luar biasa, dan benar-benar tadi menyentuh apa ya? Bukan baper ya, tapi memang Saya juga sedih mau, banget. iya, gitu. saya juga mau coba ngelang-ngelain cerita itu, tapi aduh, kayaknya dosa banget kalau saya hilangin di bagian cerita yang itunya. Ya semoga kalian semua dapat mengambil pelajaran deh dari kisah pada kali ini. Makasih banyak Bang Andre Sama-sama, telah Bang. menyempatkan Thank you. waktunya bercerita di RJ5. Katanya Bang Andre ini kan guru pencaksilat ya? Ya, Nah, kalau misalnya boleh Bang di iya ini, bisa. Bang. Kalau alhamdulillah saya lagi ngurus kelas di Jakarta, kelas silat di Jakarta. Sekarang udah buka di daerah Bintaro. Sering kesini juga workshop. Kalau bisa lihat IG aja di Muhammad Andre Raberta MHD Andre. Nanti ada di deskripsi. Iya, Kalau pengen buat ngajar pencaksilat bisa Ya, banget ya Bang? bisa di situ. Kita juga buka kelas online soalnya. Cakep tuh, langsung aja nanti gue taruh IG-nya di deskripsi. Oke, siap. Ambil baiknya, buang buruknya. Dengan adanya cerita-cerita seperti ini, jangan malah menjadikan kalian takut. Akan tetapi kalian harus semakin yakin dan percaya dengan kebesarannya. Gue Fajar Aditya, RJ5 undur diri. Ciao.